Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas. Meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu," ucap Abu Nawas. "Tapi kan yang penting kaya Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan?" balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku, melihat kilauannya saja sudah cukup Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil," tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. "Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas," kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi. "Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar, lalu aku membelikan dia rumput," jawab tetangganya. "Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tidak pernah meminta bayaran," kata Abu Nawas semakin emosi. "Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu," ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli peci baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Pecinya indah sekali Abu Nawas. Berapa harganya?" tanya si tetangga. "Ini peci keramat, warisan dari leluhurku, tidak bisa dinilai dengan harga," jawab Abu Nawas.
Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada, Abu Nawas, balas tetangganya. Kamu ingin bukti? Ayo, ikut aku sekarang, timpal Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. Mau ngapain kita ke sini? Tanya tetangganya terlihat bingung. Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu, balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, "Ini keledai untukmu, silahkan dibawa." Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya. Dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung. Cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hei Abu Nawas, jualah pecimu padaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini peci warisan, saya tidak berani menjualnya," sahut Abu Nawas. "Saya beli dengan harga 2000 dinar Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2000 dinar, bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku," desak tetangganya. "Baiklah kalau kau memaksa," jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku, Abu Nawas." "Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini pecimu." "Peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja," ucap tetangganya. "Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan, ini peci warisan leluhur," ujar Abu Nawas. "Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat," kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.